Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Sebuah ledakan terjadi di salah satu ruangan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana puluhan orang terluka akibat ledakan ini. Kami akan tampilkan kepada Anda situasi terbaru di lokasi ledakan di SMAN 72 Jakarta, di mana saat ini proses evakuasi sudah dilakukan terhadap para korban ledakan yang terjadi di salah satu bangunan di sekolah di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Salah satu saksi yang merupakan guru SMAN 72 Jakarta tadi sempat menyebutkan bahwa ledakan sempat terdengar keras sebanyak 2 kali, namun ada pula yang menyebutkan bahwa ledakan terjadi 3 kali yang menyebabkan siswa sekolah mengalami luka-luka. Namun salah satu saksi menyebutkan, yaitu guru SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, menyebutkan dia sempat mendengar 2 kali ledakan keras. Dan kami bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nizar Ramadika di lokasi ledakan. Nizar. Saudara, dari informasi yang kami dapatkan dari tim di lapangan bahwa ada 3 ledakan yang sempat terjadi di salah satu ruangan di SMAN 72 Jakarta ini. Dan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di SMAN 72 Jakarta ini, kita bergabung bersama pakar terorisme intelijen, ada Pak Ridwan Habib. Selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang Ivo. Pak Ridwan, apa sebenarnya menjadi analisis awal Anda terkait ledakan yang terjadi di sekolah di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara ini hingga menyebabkan para siswa terluka parah? Ya, memang secara resmi tentu kita harus menunggu penjelasan yang dari pihak penegak hukum ya, aparat kepolisian. Tetapi informasi yang masuk di teman-teman kajian kontraterorisme dan mereka yang selama ini meneliti tentang kejadian teroris di Indonesia, dugaan sementara memang ini aksi teror, Mbak Ivo. Termasuk juga beredarnya foto orang yang diduga pelaku itu dilumpuhkan di Jalan Ganesha nomor 8 RT 8 RW 2, itu tidak jauh dari SMA 72, hanya sekitar 200 meter di belakang SMA 72. Itu foto yang beredar masif sejak tadi siang setelah terjadi kejadian, dan di situ ada keterangan bahwa diduga kuat ini pelakunya, ya, Memang sekali lagi ini memang masih analisa awal ya, Mbak Ivo ya. Tentu saja kita tidak berani berspekulasi, menunggu penjelasan resmi dari teman-teman kepolisian yang tentu saja sekarang sedang bekerja keras untuk itu. Kita masih menunggu penjelasan resmi dari polisi terkait kejadian ini. Tapi selain indikasi awal, ada yang menyebutkan bahwa ini mungkin diduga adalah aksi terorisme. Adakah motif lain yang mungkin Anda temukan dari peristiwa ini? Ya, kalau ini benar ya, sekali lagi, kalau ini benar aksi terorisme, saya meyakini target utamanya bukan anak-anak SMA itu. Bukan anak SMA Negeri 72. Jadi kalau memang ini benar aksi teror, maka analisa awalnya adalah pelaku transit di SMA itu. Transit itu bisa saja dia berhenti untuk beribadah atau yang lain. Lalu kemudian terjadilah ledakan yang di luar kontrol dari si pelaku. Ini sekali lagi Mbak Ivo, ini dugaan ya, ini baru dugaan. Dan kemungkinan besar memang
SMA itu bukan menjadi targetnya utama, bukan menjadi target utama teror. Selama ini dalam analisa kami meneliti kajian kontraterorisme, memang ada beberapa kelompok yang menargetkan masjid, tetapi masjidnya itu berada di komplek kepolisian. Misalnya serangan terhadap polisi di Polres Cirebon beberapa tahun yang lalu. Itu memang mereka memang mentargetkan masjid, di dalam masjid, tetapi polisi yang ditarget yang sedang beribadah di dalam masjid. Akan tetapi ketika ini berada dalam komplek SMA, ini baru pertama kali ada kalau ini SMA. Nah, yang kedua, kita melihat foto yang beredar itu ada satu senjata, kemungkinan itu adalah senjata api yang kita lihat dari gambar tadi. Kalau kita lihat analisanya, kemungkinan ini adalah satu jenis yang disebut dengan AR-15, ya, senjata api AR-15. Kita belum tahu apakah itu airsoft gun atau benar-benar AR-15, tetapi di senjata itu ada beberapa tulisan. Ini saya bacakan ya. Brenton Tarrant. Brenton Tarrant ini adalah pelaku teror di New Zealand, di Selandia Baru. Dia melakukan teror di masjid di Christchurch, New Zealand. Itu 51 orang korbannya. Kemudian Alexander Bissonnette, itu ditulis juga di senjata ini. Alexander Bissonnette ini pelaku penyerangan teror di masjid di Kanada. Lalu Luca Traini, Luca Trazor, ini adalah teroris neonazi di Italia. Jadi ini kalau benar ini adalah airsoft, ini adalah milik pelaku, maka pelaku ini menuliskan pelaku-pelaku teror di luar negeri. Ya, itu yang ditayangkan oleh Kompas TV di samping ini. Nah, di situ ada beberapa tulisan, di situ ada Brenton Tarrant, Alexander Bissonnette, Luca Trazor, itu adalah para pelaku neonazi, teror neonazi di luar negeri. Nah, jadi ini saya kira memang harus kita dalami secara hati-hati. Kalau melihat indikasinya jelas ini sebuah aksi teror, Mbak Ivo. Ya, jika analisa awal indikasinya ini adalah aksi terorisme, namun bukan anak SMA targetnya, artinya ini di luar kontrol pelaku seperti yang Anda katakan tadi. Maksudnya ini si pelaku ada peristiwa ini salah sasaran begitu, Pak Ridwan? Bisa dua analisanya ya. Pertama, pelaku ini mengetahui dalam pengejaran ya. Mengetahui sedang dikejar. Nah, ini karena kita menunggu Densus 88 dan Mabes Polri. Kenapa saya sebut ini kemungkinan pelakunya sudah terdeteksi dan dalam pengejaran? Karena foto yang beredar itu, pelakunya itu tertembak, ya. Pelakunya itu tertembak dan tertembaknya di Jalan Ganesha nomor 8, RT 8 RW 2. Itu adalah satu wilayah tidak dalam komplek SMA 72. Tetapi berada di belakang sekitar 200 meter dari komplek SMA 72 itu. Baik. Kemungkinan yang pertama itu pelaku terburu-buru, tergesa-gesa melarikan diri, lalu dia meninggalkan amunisinya dan melarikan diri ke belakang. Sekali lagi ini masih menunggu. Yang kedua memang terjadi ledakan dulu. Terjadi ledakan dulu bisa dilakukan karena tidak sengaja, itu ada detonator switch namanya. Kalau dilihat dari foto, itu bisa terpencet tidak sengaja oleh tekanan tubuh. Bisa juga bomnya itu fragile dan dia meledak karena panas, karena suhu. Nah, setelah itu terjadi, lalu pelaku melarikan diri keluar dan dikejar. Itu dua analisa saya yang saya menduga memang pelakunya ini bukan dari internal. Ada yang mengatakan ini mungkin ditanam oleh orang dalam. Saya tidak meyakini itu. Karena pelaku fotonya itu berada di luar komplek SMA di Jalan Ganesha. Berarti kalau kita lihat berdasarkan pola kejadian, Pak Ridwan, apakah ini terlihat sebagai sebuah serangan terencana atau sebenarnya insiden lokal? Ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, mungkin saja ini eksperimen seperti kecerobohan atau eksperimen bahan peledak begitu. Bukan eksperimen ya, Ivo ya. Tentu saja ini bukan eksperimen. Ini satu serangan teror yang serius. Akan tetapi barangkali pelakunya ini bukan mentargetkan SMA-nya, tetapi sedang melakukan transiting. Atau mungkin itu yang pertama. Yang kedua mungkin dia dalam pengejaran.
Maksudnya si pelaku ini dalam pengejaran, ini yang kemungkinan kedua yang seperti Anda jelaskan tadi bahwa ledakan ini memang tidak terencana terjadi begitu saja, Pak Ridwan. Pelakunya ini dalam pengejaran intelijen maksud saya. Pelakunya ini sudah terdeteksi oleh intelijen sehingga kemudian dia dalam proses dikejar. Pada saat proses dikejar itu terjadi, maka dia panik, lalu tempat terdekat untuk melakukan peledakannya ada di SMA itu. Artinya, Itu analisa kedua ya, analisa kedua. Kenapa itu terjadi? Karena pelakunya berada di luar SMA. Pelakunya berada di luar SMA dari foto yang beredar yang kita terima dari teman-teman yang ada di lapangan. artinya ada kemungkinan pelaku terburu-buru meledakkan ini karena sudah terdeteksi gerakannya atau aksinya, Pak Ridwan. Ya betul, itu analisa yang kedua. Itu analisa yang kedua. Analisa yang pertama adalah meledak tidak sengaja, lalu kemudian pelaku melarikan diri dan tetap sudah teridentifikasi atau ada petugas yang berada di sekitar lokasi yang bisa melakukan pelumpuhan. Karena itu berada di dekat dengan komplek TNI Angkatan Laut. Ya, jadi kita berasumsi kemungkinan ada petugas dari mungkin TNI yang bisa saja melihat pelaku dan melakukan pengejaran. Yang harus dikejar oleh teman-teman media dan yang ada di lapangan adalah siapa yang tergeletak di Jalan Ganesha nomor 8 itu dan bagaimana dia bisa tergeletak di situ. Ini foto yang beredar dia pukul 12.21, berarti kemungkinan hanya sekitar 10 menit dari ledakan yang terjadi ya. Estimasinya demikian. Pak Ridwan, kalau Anda melihat peristiwa ini, seberapa serius ancaman yang bisa ditimbulkan dari kasus seperti ini terhadap keamanan publik? Kita lihat hari ini adalah korban adalah siswa sekolah, bukan aparat atau polisi. Ya, ini satu hal yang sungguh mengejutkan ya, Mbak Ivo. Kenapa? Karena hampir selama 3 tahun, sejak 2022, di Indonesia itu relatif tidak ada serangan teror dalam bentuk pengeboman. Ya, ini satu hal yang sangat mengejutkan karena sejak tahun 2022 hingga sekarang akhir 2025 baru kali ini terjadi lagi satu kejadian ledakan yang diduga bom teror. Jadi ini menunjukkan satu kalau saya menyebutnya situasi yang disebut dengan situasi angsa hitam atau black swan, sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang di luar prediksi intelijen, dan kemudian kita tunggu saja apakah memang ini bagian dari jejaring lama atau ini adalah lone wolf, orang-orang baru yang mereka melakukan serangan tanpa ada koordinasi dengan jaringan yang sudah ada selama ini. Nah, kalau kita berbicara soal jaringan, Pak Ridwan, apakah ada kemiripan pola dengan kasus-kasus teror sebelumnya di Indonesia? Ya, kalau dari sisi bentuk bomnya mirip sekali ya. Teror di Indonesia selama ini selalu menggunakan bom kecil, bom rakitan yang di-pack dalam bentuk yang kompak, bom ransel, bom tas jinjing, bom termos begitu ya. Tapi dari sisi target, ini satu-satunya yang berubah ya. Baru pertama kali ini terjadi kejadian di sebuah SMA. Jadi kalau dari sisi bentuk atau bom signature-nya, ini memang mirip dengan kejadian-kejadian bom di Indonesia sebelumnya. Tetapi kalau dari sisi target ini baru pertama kali terjadi di dalam komplek SMA. Baik, Pak Ridwan, artinya kalau melihat peristiwa yang hari ini, artinya kelompok teror ini memilih target yang berbeda jika ini bukan indikasi awal seperti yang salah target tadi, siswa sekolah begitu. Apakah memang sekolah memang termasuk yang mungkin disasar? Saya masih meyakini bahwa ini tidak sasaran utama, Ivo. Saya ya, dan tentu saja kita harus menunggu penyidik dari Densus 88 dan Polri. Tetapi saya sungguh berharap bukan, karena kalau iya berarti ada satu perubahan pola yang sangat mengkhawatirkan ketika sekolah menjadi bagian dari target teror. Kalau ternyata pelakunya ini memang masih muda, Pak Ridwan, apakah ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan proses radikalisasi di kalangan pelajar, Pak Ridwan? Maksud Anda pelakunya pelajar? Bukan, jika memang pelakunya ini adalah
masih muda begitu. Oh ya, ya, memang, nah ini memang problem kita ya, Ivo ya. Rata-rata anak muda di Indonesia ini memang sedang proses mencari jati diri, proses eh, ya mereka mencari bentuk ya, mencari bentuk kepribadian dan kadang-kala mereka mencari guru-guru yang salah, sumber-sumber informasi yang salah, sumber di internet, sumber di grup-grup Telegram, media sosial, yang ternyata justru di situ ada orang-orang atau kelompok-kelompok teror yang memanfaatkan mereka-mereka ini. Jadi ini memang warning juga buat kita bersama, terutama Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan juga Kementerian Pendudukan, Keluarga, BKKBN ya, saya kira juga terlibat di sini. Ya, ini lokasi ledakan kan sudah dalam proses pengamanan, sudah digaris polisi. Korban juga sudah dibawa ke RSI Cempaka Putih. Pak Ridwan, kalau kita melihat soal penanganan, apa sebenarnya yang harus langkah yang harus dilakukan oleh aparat dan pihak sekolah pasca ledakan ini? Yang pertama tentu saja harus segera disampaikan kepada masyarakat, sebenarnya ini terorisme atau bukan. Ini penting sekali ya, pertama Ivo. Kalau kemudian ini disimpulkan adalah tindakan teror, maka berikutnya adalah kelompok atau pelakunya dari mana, jejaring apa. Dari situ kita bisa memprediksi apakah ini akan berlanjut, artinya akan ada teror-teror lanjutan, ataukah ini satu kejadian yang terpisah, misalnya pelakunya lone wolf. Kalau lone wolf biasanya satu kali kejadian sudah. Tetapi kalau ini jejaring, biasanya mereka punya target-target berikutnya. Apalagi ini di bulan November, di bulan Desember, mendekati tahun baru, itu dalam tanda petik semacam bulan-bulan khas dari kelompok teror untuk melakukan aksi-aksinya. Kita tahu dulu waktu peledakan 2016 di Sarinah Tamrin, itu terjadi 2016 ya, di bulan Februari. Jadi ini mirip-mirip, ini waktu-waktunya mendekati pergantian tahun, mendekati akhir tahun, dan ini saya kira Polri juga harus segera mengumumkan ke masyarakat sebenarnya kejadiannya seperti apa supaya tidak menimbulkan keresahan, Ivo. Apakah menurut Anda, Pak Ridwan, kejadian hari ini, ledakan di sekolah ini menunjukkan ini semacam tren baru ancaman teror di Indonesia, begitu? Kalau dari bentuknya sih tidak baru ya, tidak baru. Tetapi yang kita sesalkan adalah karakteristik sasarannya. Kalau sasarannya ini benar-benar baru, karena ini kalau betul ini memang jadi sasaran, bukan meledak tidak sengaja, maka SMA itu satu hal yang sangat baru dalam konteks terorisme di Indonesia. Ya, berarti harusnya kan selain dari pihak sekolah, dari lingkungan rumah juga atau orang tua, ini kan kita lihat hari ini korbannya adalah pelajar, siswa laki-laki begitu. Bagaimana harusnya sekolah atau juga peran dari orang tua dan sekolah ini dalam mendeteksi dini adanya potensi radikalisme di lingkungan siswa atau di lingkungan pelajar? Ya, ini tentu saja harus bersama-sama ya, melalui media sosial, dinamika media sosial yang ada, itu harus dipantau, terutama juga dari pihak keluarga ya, Mbak Ivo ya. Kita harus mengawasi adik-adik kita, anak-anak kita, karena memang narasi-narasi kebencian, narasi-narasi terorisme itu menyebar terutama menggunakan media sosial, melalui Telegram channel, melalui akun-akun anonim. Ini yang saya kira juga harus jadi perhatian bersama. Kalau Anda sendiri, Pak Ridwan, bagaimana Anda melihat atau menilai kesiapsiagaan aparat dalam mengantisipasi insiden semacam ini? Kalau dari kesiapsiagaan ya, sebenarnya selama ini kelompok teror di Indonesia sudah sangat-sangat kecil ya. Jarak lokasi operasi mereka itu sudah sangat-sangat sempit, bahkan kalau bisa disebut hampir tidak ada. Mereka hanya beroperasi di media sosial. Karena operasi dari Densus 88, BNPT, BIN itu sangat masif. Jadi ini sebenarnya sungguh sangat mengagetkan. Ketika ini terjadi, ini sangat mengagetkan. Dan kita tunggu apakah ini bagian dari jejaring lama atau ini sebenarnya hanya lone wolf gitu. Baik, Pak Ridwan, saya tahan dulu, nanti kita